Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apakah suara saya terdengar jelas ya? Ya, terdengar. Oke. Dengarkan. Baik. Baik, selamat bergabung. Malam ini kita ada di acara webinar ya. Pertama-tama yang saya hormati pengantar kita pada malam hari ini, Ibu Fitria Lira Oktalira. Ibu Fitria Oktalira, PhD. Dan yang saya hormati seluruh partisipan di webinar malam ini dari berbagai instansi. Jadi saya perkenalkan dulu, Ibu Fitria Tisa Oktalira ini beliau merupakan salah satu peneliti di National Research and Innovation Agency, ya Ibu. Dan beliau juga Quality Control Paper Reviewers di Klinik Jurnal Indonesia. Dan beliau juga expert di beberapa bidang biologi ya, salah satunya di Genetic Analysis Software. Baik, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar acara webinar malam hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, terima kasih. Sebelum kita mulai acara, kepada seluruh peserta, Bapak Ibu dari berbagai instansi, dimohon untuk mengisi presensi ya dari panitia. Baik, Ibu, kita ke acara inti pada malam hari ini. Topik yang akan disampaikan adalah Scientific Writing Guideline and Research Method yang akan disampaikan oleh Ibu Fitria. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Aida ya tadi, maaf. Oh ya, perkenalkan, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fitria. Hari ini saya diminta untuk mengisi berbagi sedikit ilmu pengalaman gitu di panduan untuk penulisan artikel ilmiah dan juga metode pengetahuan tentang ilmu tentang metode penelitian gitu. Mungkin saya matikan aja kali ya video saya biar tidak mengganggu. Saya share ini ya, Bisa langsung share screen ya? Iya, udah. Baik. Ya teman-teman, hari ini kita akan sedikit belajar tentang metode penelitian dan sedikit panduan tentang bagaimana menulis artikel ilmiah. Dalam hal ini mungkin kita akan refer ke jurnal gitu. Mengapa saya mengangkat topik ini? Karena kayaknya sekarang di dunia akademisi, dunia penelitian itu teman-teman udah mulai banyak berminat, berlomba-lomba untuk melakukan meningkat gitu minatnya untuk melakukan penelitian, terus juga untuk mempublikasikan penelitiannya di jurnal-jurnal yang bereputasi gitu. Jadi hari ini saya merasa mungkin materi ini akan sedikit membantu teman-teman dalam memahami metode penelitian dan bagaimana kita menyusun melaporkan hasil penelitian kita dalam bentuk publikasi ilmiah gitu. Kita langsung aja ya. Sekarang kita mulai dari metode penelitian gitu. Metode sendiri itu merupakan suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan atau mengumpulkan suatu data yang diinginkan. Nah, sedangkan penelitian itu merupakan suatu usaha yang kita lakukan untuk menemukan sesuatu, baik ilmu pengetahuan maupun misalnya bagian sosial lainnya, yang kemudian kita kembangkan, kita uji kebenarannya, dan di mana usaha tersebut kita lakukan dengan metode yang ilmiah gitu. Dengan kita melakukan suatu metode penelitian, dengan menggunakan suatu metode penelitian, suatu penelitian itu kita bisa dapat lakukan, kita dilakukan dengan cara yang terencana, dengan cara sistematis. Sehingga fakta-fakta yang kita dapatkan itu bisa relevan dan bermanfaat untuk mendukung tujuan penelitian kita. Kemudian, sebelum kita melakukan suatu penelitian itu, seorang peneliti itu harus perlu menyusun metode penelitiannya
yang disesuaikan dengan tujuan penelitian yang dilakukan. Nah, dengan menggunakan metode penelitian yang baik, yang sudah established gitu ya. Nah, nanti hasil penelitian teman-teman untuk rekan-rekan semua itu bisa dipercaya dan bisa diakui gitu, karena telah memenuhi standar yang berlaku gitu. Karena metode penelitian ini kan sudah established, sudah dibakukan. Jadi ketika teman-teman melakukan suatu penelitian dan dapatkan hasilnya itu bisa diakui, kita bisa percaya, orang-orang lain bisa percaya, publik bisa menerima itu gitu tanpa ada keraguan gitu. Nah, hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang jenis-jenis metode penelitian dan pendekatan penelitian. Mungkin teman-teman nanti melihat dari berbagai sumber itu mungkin akan beda-beda versinya ya teman-teman. Ada yang mungkin membaca metode penelitian ada banyak sekali jenisnya, tapi ada juga di beberapa sumber yang lain juga lebih sedikit jumlahnya pembagiannya. Mungkin itu tergantung sumber. Yang penting di sini adalah teman-teman tahu apa itu penelitiannya gitu, disesuaikan dengan metode yang ada di literatur gitu. Dan seperti ini juga kayak pendekatan penelitian kualitatif itu kan ada di beberapa sumber juga dijadikan sebagai metode penelitian. Sebenarnya itu bukan masalah besar sih, itu hanya masalah narasi atau pembagian. Yang penting teman-teman ngerti apa itu metode deskriptif, apa itu metode eksperimen, apa itu metode kualitatif, dan sebagainya. Itu sih yang paling penting untuk dipahami gitu. Terus yang pertama kita mulai dari metode penelitian. Oh iya teman-teman, sebelum saya lanjut, mungkin webinar ini saya akan sangat penjelasannya mungkin sangat surface gitu ya, sangat general, sangat umum. Jadi karena waktu kita juga sedikit dan pembahasan tentang metode ilmiah, metode penelitian dan metode panduan penulisan kalimat itu sangat banyak dan sangat dalam. Jadi tidak mungkin kita hanya selesaikan dalam waktu 40 menit ke depan gitu. Jadi jika nanti teman-teman berminat untuk lebih paham, untuk lebih belajar lebih jauh, teman-teman bisa mengikuti kelas yang akan diadakan oleh InBio mungkin di bulan Maret tentang materi ini. Kita akan belajar secara lebih intensif dan lebih dalam untuk materi yang saya sampaikan hari ini. Jadi mungkin mohon maaf kalau merasa apa yang saya sampaikan itu masih sangat umum, sangat general gitu. Baik, untuk metode historis, salah satu metode penelitian yang meliputi pengumpulan data dan penafsiran suatu gejala peristiwa yang timbul di masa lalu, yang menggambarkan secara kritis seluruh kebenaran kejadian atau fakta untuk membantu mengetahui apa yang harus dikerjakan di masa sekarang. Kemudian ada juga metode deskriptif. Nah, metode penelitian ini berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara objektif gitu, yang bertujuan menggambarkan fakta yang secara sistematis, kemudian mengkarakteristik objeknya dan frekuensinya itu secara tepat gitu. Nah, contohnya misalnya kita mau melihat dampak sosial teknologi nuklir di Indonesia, berarti kita akan mendeskripsikan dampak itu gitu secara objektif berdasarkan data yang ada gitu. Mohon maaf Ibu Fitria. Ya. PPT-nya bisa di slideshow full, Ibu. Oh ya, maaf. Oh ya, maaf saya lupa. Makasih. Terima kasih, Ibu. Iya. Ya, masa lanjut. Kemudian metode yang selanjutnya itu metode eksperimen, di mana metode ini teman-teman pasti tahu kita mendapatkan data itu dengan cara mengadakan percobaan atau eksperimen. Nah, metode eksperimen ini juga metode yang melakukan penyelidikan terhadap sebab akibat yang dilakukan yang dengan menggunakan tadi itu percobaan atau eksperimen tersebut gitu. Kemudian ada juga metode korelasional gitu, yaitu metode penelitian yang pelaksananya itu mencari hubungan antara variabel gitu. Dan tujuan dari penelitian ini itu ingin mencari tahu kaitan antar variabel itu gitu. Jadi untuk metode-metode ini sebenarnya maksudnya teoritisnya mungkin agak ini ya, tapi nanti teman-teman ketika punya penelitian itu tinggal disesuaikan saja dengan teori yang ada gitu. Bahwa penelitiannya tentang eksperimen berarti metodenya eksperimen atau mencari, dan biasanya kita melakukan penelitian itu kan
bisa menggabungkan banyak metode untuk mendapatkan hasil. Jadi itu nanti juga disesuaikan dengan kebutuhan penelitian teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut ke pendekatan penelitian kualitatif. Nah, pendekatan penelitian ini kan ada kualitatif ini ada dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Nah, penelitian kualitatif ini merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya. Nah, dan pendekatan ini lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena itu tersebut gitu. Nah, analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat berpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan, dan juga karena kualitatif kan juga akan bergantung pada bagaimana cara si peneliti itu menginterpretasi data. Jadi pengetahuan peneliti, kekayaan literasinya itu juga akan menentukan bagaimana dia akan mengembangkan data yang dia peroleh gitu. Nah, dan kualitatif ini karena dia pengamatan, berarti dia akan menghasilkan data yang deskriptif gitu. Jadi karena melalui penelitian ini dimungkinkan untuk diperoleh pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir yang mendalam. Gitu. Jadi intinya kualitatif itu tidak tidak dihasilkan dari pengukuran statistik, tapi lebih dari pengamatan yang mendalam, sehingga bentuk outcome-nya itu akan berupa data deskriptif. Gitu. Nah, dalam penelitian kualitatif ada 4 tahapan yang biasanya dilibatkan dalam prosesnya. Yang pertama itu pengumpulan data, bisa dari cara wawancara atau pengamatan atau observasi gitu. Kemudian kita terus ada kategorisasi atau reduksi datanya gitu, ada memilih dan memilah data yang sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian mendisplay datanya dengan cara menentukan jenis atau bentuk data yang didapatkan dan dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Kemudian baru terakhir kita peneliti akan menarik sebuah kesimpulan dari apa yang data yang terkumpul gitu. Kemudian ada pendekatan kuantitatif. Kuantitatif ini penelitian empiris tadi seperti yang kelawannya dari kualitatif. Jadi apapun yang dilihat itu akan didasarkan pada pengukurannya itu pada prinsip statistik gitu. Nah, tujuan penggunaan pendekatan ini itu ingin melihat pola sistematis serta pembuktian terhadap hipotesis yang dimiliki oleh peneliti itu sendiri. Nah, kerangka berpikir yang digunakan pada metode penelitian ini sifatnya lebih mengarah pada pembuktian atas sebuah teori yang sudah ada. Peneliti akan dalam proses pendekatan kuantitatif ini, peneliti akan membuat hipotesis terlebih dahulu, kemudian dibuktikan dengan data empiris yang didapatkan. Jadi ya seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian juga pendekatan dan kadang ada beberapa penelitian yang tidak mau hanya melibatkan satu pendekatan, tapi juga mau melibatkan 2 pendekatan sekaligus untuk mendapatkan hasil penelitian atau data yang lebih baik gitu, yang lebih kompleks, yang lebih lengkap gitu. Jadi penggunaan metode campuran ini, mencampurkan berbagai metode itu akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik terhadap permasalahan tertentu gitu. Jadi karena kan setiap metode atau setiap pendekatan itu kan punya kekurangan dan kelebihan. Jadi nanti tergantung kebutuhan teman-teman, bisa tinggal lebihnya yang di metode 1 dilengkapi dengan kelebihan, atau kurangnya di metode 1 dilengkapi dengan kelebihan di metode 2 gitu. Seperti saya bilang, metode ini dilakukan untuk hasil yang lebih baik dan untuk mendapatkan jawaban dan hasil penelitian yang mungkin lebih kompleks daripada hanya menggunakan satu metode atau pendekatan penelitian saja gitu. Mungkin itu untuk metode untuk metode penelitian mungkin sangat singkat karena sangat mendasar. Nanti untuk detailnya mungkin teman-teman tinggal menyesuaikan dengan tujuan penelitiannya gitu. Kemudian kita bahas sedikit tentang sebelum
move on ke guidelines untuk penulisan ilmiah, mungkin kita bahas sedikit tentang publikasi ilmiah gitu. Nah, publikasi ilmiah itu sekarang sudah menjadi salah satu tolak ukur untuk kegiatan riset suatu bangsa atau suatu institusi atau suatu universitas gitu. Karena apa namanya? Karena publikasi ilmiah itu kan tempat buat peneliti atau akademisi itu melaporkan hasil penelitiannya agar bisa diakses oleh audiens yang lebih luas gitu. Nah, jadi kan teman-teman sering lihat sekarang kan kayak universitas atau apa itu punya ranking gitu, mau secara nasional maupun global. Nah, salah satu indikator apa namanya penentuan peringkat universitas itu adalah jumlah publikasi ilmiah yang dikeluarkan oleh yang dilakukan oleh penelitinya atau oleh anggota institusinya atau negaranya gitu, atau universitasnya, sorry. Jadi itu sudah menjadi acuan yang paling penting dalam penentuan peringkat universitas. Nah, dan publikasi ilmiah ini juga untuk penelitinya atau untuk akademisinya itu merupakan sarana pengakuan keilmuan bagi penulisnya, bagi penelitinya, khususnya sehingga dia akan dikenali. Jadi tolak ukur dia seorang itu adalah peneliti yang aktif atau risetnya juga aktif ya dari berapa banyak dia sudah mempublikasi hasil penelitiannya. Jadi itu tolak ukurnya, karena kita nggak akan bisa mempercayai hanya ucapan saja, harus ada bukti konkret gitu. Jadi salah satu apa namanya bentuk pengakuannya yaitu dengan adanya publikasi ilmiah. Dan publikasi ilmiah itu dalam bidang pengetahuan, dalam ilmu pengetahuannya juga sangat penting karena itu merupakan media komunikasi hasil riset atau media komunikasi penelitian antara periset-periset dari berbagai belahan dunia. Jadi sekarang apa namanya? Nah, jadi kalau apa namanya kita ingin melakukan penelitian, sekarang kita bisa merefer dari penelitian teman-teman atau peneliti-peneliti lain yang ada di belahan bumi mana gitu, karena dengan adanya publikasi ini gitu. Jadi akan sangat membantu mungkin sampai kolaborasi, sinergi gitu dalam menyebarkan apa namanya progres atau pengembangan ilmu pengetahuan gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri, mungkin teman-teman sudah tahu lah, ini udah jadi berita umum gitu bahwa jumlah peneliti dan jumlah publikasi kita itu sangat masih rendah gitu jika dibandingkan dengan negara-negara lain, terutama dalam skala global. Dan itu mungkin tidak terjadi dengan sendirinya, tapi ada beberapa faktor yang menyebabkan seperti misalnya kualitas SDM-nya mungkin yang kurang gitu. Di mana ada penelitian data dari UNESCO gitu menunjukkan jumlah periset kita, karena kita kan negara besar dengan jumlah penduduk yang ratusan juta gitu, jadi akan sangat mudah di-notice gitu kurangnya jumlah peneliti kita, kurangnya kegiatan riset kita itu karena kita dengan segitu banyak populasi manusianya kok bisa rendah gitu, harusnya tinggi kayak Cina bermiliaran tapi juga tinggi SDM-nya. Jadi mengapa gitu kita dengan SDM, dengan sumber daya manusianya yang banyak, tapi kok produktivitasnya rendah gitu. Nah, sebagai contoh, jumlah periset kita di Indonesia itu perbandingannya itu 89 peneliti dari 1 juta penduduk. Itu sangat rendah sekali jika dibandingkan dengan negara ASEAN seperti Singapura yang luas daerahnya itu cuma sebagian kecil, satu porsi kecil dari Kalimantan misalnya ya. Kalimantan atau Sumatera itu? Maaf, saya agak bingung ini. Itu memiliki periset 6.000 orangan peneliti per 1 juta penduduk gitu. Jadi itu sangat menyedihkan sih untuk negara yang punya sumber daya manusia yang banyak dan luas negara yang juga besar tapi memiliki jumlah peneliti yang sangat minim. Kemudian juga faktor lain mungkin kualitas penelitinya. Dalam artian mungkin kualifikasi peneliti
kesempatan peneliti untuk belajar lebih gitu, belajar hal-hal baru, keep up atau up to date dengan tren penelitian sekarang gitu, tidak old fashion gitu penelitiannya. Itu mungkin juga menjadi salah satu mungkin penyebab kurangnya penelitian kegiatan riset kita di negara kita ini. Kemudian fasilitas-fasilitas juga yang tidak memadai. Jadi mungkin teman-teman yang yang punya kesempatan sekolah di luar negeri gitu kan, mungkin akan dihadapkan pada keadaan yang sangat lengkap fasilitasnya, apa-apa semua akses itu sangat mudah untuk melakukan penelitian dan sebagainya. Dan itu sangat jauh jika dibandingkan di negara kita. Dan itu juga mungkin akan menjadi salah satu faktor mengapa kegiatan kita juga mundur, juga rendah gitu, karena fasilitasnya belum memadai gitu. Jadi mungkin makanya ada banyak teman-teman yang sudah keluar gitu, nggak mau balik gitu ke Indonesia ya, karena tanda kutip mainannya nggak ada gitu. Kalaupun pulang dengan ilmu yang sudah banyak dia dapat, tapi nggak bisa diaplikasikan karena alatnya nggak ada gitu. Jadi mungkin itu juga yang salah satu faktor yang menyebabkan turunnya atau rendahnya kegiatan riset kita di Indonesia gitu. Nah, tapi sekarang kalau teman-teman juga baca-baca berita dan sebagainya gitu, pemerintah juga sekarang udah mulai memberikan banyak perhatian gitu untuk mendorong usaha dan perhatian untuk mendorong pengembangan kualitas penelitian kita di Indonesia, itu dengan cara yang mungkin salah satunya sekarang pemerintah memberikan insentif gitu bagi teman-teman peneliti, teman-teman akademisi yang berhasil mempublikasikan penelitiannya di jurnal bereputasi tinggi. Praktek ini kayaknya nggak biasa di luar negeri, dikasih uang setelah publikasi. Tapi ini salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan kemauan penelitinya untuk mempublikasi atau meningkatkan kemauannya untuk melakukan riset gitu. Karena jujur riset itu kan nggak gampang, nulis juga nggak gampang. Jadi wajar kita mungkin nggak terlalu terdorong, tapi ketika diberi insentif, diberikan hadiah gitu, mungkin akan sedikit membantu meningkatkan kemauan itu gitu. Kemudian juga salah satu masalahan kita di Indonesia juga kan gaji kecil gitu, peneliti kecil. Sedangkan kalau di luar negeri gaji peneliti itu besar sekali. Jadi sekarang pemerintah juga kayaknya sudah mulai memperbaiki itu dengan meningkatkan remunerasi peneliti gitu. Jadi sekarang kasarnya itu peneliti nggak perlu mikirin isi perut, sekarang meneliti aja, udah aman isi perutnya, tinggal fokus meneliti, berikan yang terbaik, publish gitu di jurnal yang bagus gitu. Jadi ya itu salah satu. Kemudian juga sekarang juga pemerintah juga ketika merekrut peneliti juga meningkatkan standar kualifikasinya seperti harus minimal S2 atau S3 gitu. Jadi itu juga akan salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM-nya gitu. Nah, sekarang kita udah sedikit tadi udah curhat sedikit tentang permasalahan negara, tentang penelitian dan sebagainya. Mungkin sekarang kita beralih ke bagaimana cara kita menulis sebuah publikasi ilmiah. Dalam hal ini mungkin saya akan refer ke jurnal ilmiah ya teman-teman, atau ke jurnal gitu, ke paper gitu. Karena itu yang paling banyak dibicarakan dan paling banyak dijadikan patokan gitu. Karena publikasi ilmiah itu kan banyak macamnya. Tesis, disertasi juga termasuk publikasi ilmiah. Tapi tesis itu kan panjang gitu kan. Panjang, ratusan lembar, terus juga penyebarannya juga di lingkungan tertentu tidak bisa diakses oleh sembarangan orang. Jadi mungkin salah satu contoh yang paling umum adalah jurnal gitu. Nah, jurnal ilmiah sendiri itu sering dijadikan wadah bagi para peneliti untuk melaporkan hasil penelitiannya ke publik sehingga bisa diakses oleh siapapun gitu. Nah, dalam proses penulisan jurnal ilmiah ini ada ketentuan khusus dalam penelitiannya. Jadi nggak sembarangan, teman-teman yang mungkin belum pernah. Jadi kita nggak habis penelitian dapat data langsung publish, langsung kasih, nggak akan segampang itu dipublish, walaupun mungkin hasil kita sangat signifikan, sangat penting, sangat urgent gitu, tapi kalau cara penulisannya nggak benar juga nggak akan pernah publish gitu. Dan buat saya sendiri
mempublikasikan hasil penelitian di jurnal atau dimanapun itu sama pentingnya dengan melakukan penelitian itu sendiri. Jadi walaupun ya percuma kalau kita penelitian tapi nggak dipublish hasilnya, ya buat apa? Padahal esensi dari penelitian itu kita ingin berkontribusi, mengkontribusikan hasil itu ke pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi penting buat saya kira buat semua orang juga tentang publikasi ilmiah ini. Nah, untuk jurnal sendiri itu dia umumnya panjang artikelnya itu sekitar 2.000 sampai 10.000 kata. Itu tergantung jenis jurnalnya. Kan ada short paper, kan ada juga yang artikel yang biasa yang bisa sampai 8-10 lembar, yang mungkin sampai 10.000 kata. Jadi tergantung jenis artikelnya. Nah, dalam penulisan jurnal ilmiah itu, untuk memudahkan penulisan itu ada beberapa section yang dari jurnal ilmiah yang perlu kita perhatikan. Yang terdiri dari judul, title gitu ya, kemudian abstrak atau summary-nya, kemudian ada introduction, kemudian ada hipotesis, atau di situ juga bisa juga goals atau aim dari studinya, tujuan studi. Kemudian ada bagian material dan metode, juga ada bagian results, terus discussion, diskusi, terus penghargaan atau acknowledgement, terus ada bagian referensi atau juga tambahan mungkin ada dokumen tambahan atau file-file tambahan yang mendukung paper kita gitu. Jadi dan semua bagian-bagian itu punya cara sendiri dalam proses penulisannya. Dan kalau jurnal kan akan tergantung dari publishernya, penerbitnya gitu. Jadi setiap penerbit jurnal itu akan punya kaidah-kaidah sendiri gitu dalam penulisannya. Jadi tidak sama. Tapi yang sama itu kontennya gitu, substansi dari tiap heading section ini itu sama. Oke, sekarang pertama title atau judul. Nah, kita itu ketika menulis sebuah paper atau jurnal itu tujuannya apa? Yang pertama itu ya ingin dibaca gitu sama orang, ingin diapresiasi gitu kan. Nah, ketika orang melihat paper kita, yang akan pertama dilihat itu adalah bagian judulnya. Yang paling pertama yang akan dilihat oleh orang atau calon pembaca. Sehingga tugas kita itu membuat judul yang baik itu sangat penting untuk sebagai starting point buat orang itu membaca paper kita gitu. Nah, judul yang baik itu harus merepresentasikan keseluruhan dari informasi penelitian yang kita tulis dalam jurnal. Jadi ketika teman-teman melihat satu jurnal, judulnya, oh kita udah tahu dapat idea gitu bahwa dia melakukan penelitian ini gitu. Karena udah ada nama spesiesnya, misalnya biologi nih ya, atau apa nama objeknya gitu. Jadi penting untuk membuat judul yang baik. Dan membuat judul jurnal juga banyak teman-teman ya. Kalau contoh-contoh judul jurnal yang sangat menarik dengan kata-kata sehari-hari tapi dibuat menarik gitu. Tapi penting jangan sampai menghilangkan esensi dari informasi inti dari jurnal itu. Nah, untuk panjang judul itu, judul jurnal itu, paper itu nggak boleh terlalu panjang dan juga nggak boleh terlalu pendek. Biasanya idealnya itu dia berkisar 12 sampai 15 kata. Pokoknya harus merepresentasikan isi jurnal yang paper yang kita tulis. Nah, mungkin ini salah satu contoh ya, salah 3 contoh jurnal kayak gini kan yang kalau yang kreativitasnya tinggi bisa membuat jurnal itu judul yang sangat menarik. Kalau ini kan kita tertarik Plant Science Next Top Models gitu. Itu kan kayak sangat gimana ya, kontra gitu dengan kayaknya itu bukan science banget Next Top Model gitu. Jadi itu akan membuat kita sebagai baca itu apa ya? Jadi menarik untuk dibaca. Jadi hal-hal seperti ini mungkin itu tergantung kreativitas. Ada juga judul jurnal yang mungkin straightforward aja gitu, sesuai dengan apa yang dilakukan, tidak sesuai kata-katanya, nggak ada yang dimain-mainkan. Dan itu nggak apa-apa, dan itu memang seperti itu. Jadi intinya teman-teman harus membuat judul yang baik
sehingga bisa dimengerti ketika pertama kali dibaca gitu. Seperti itu. Kemudian yang kedua setelah judul itu adalah abstrak atau summary. Nah, abstrak ini merupakan ekspansi yang lebih lanjut dari judul dan intisari dari jurnal yang kita tulis. Nah, biasanya kalau pembaca itu sebelum mulai ke introduction, baca hasil itu dia pasti mau baca ringkasannya dulu dari paper kita, yaitu berupa abstrak karena karena nanti kemampuan kita membuat abstrak yang baik itu akan menentukan impresi pembaca, apakah dia akan tertarik membaca jurnal kita lebih lanjut ke ke bagian yang selanjutnya gitu. Nah, biasanya abstrak ini itu dia ditaruh di awal atau di akhir sebuah jurnal tergantung format jurnal dari penerbitnya ya. Nah, kalau biasanya kalau kita nulis abstrak itu dilakukan setelah semua bagian yang lain selesai gitu. Karena kan itu ringkasan. Jadi kita selesaikan dulu introduction-nya, kita selesaikan dulu metodenya, kita selesaikan dulu result, discussion-nya. Nanti kita tinggal ambil poin-poin inti dari tiap session itu untuk ditaruh di abstrak. Jadi biasanya itu dilakukan dibuat di paling akhir setelah proses penulisan gitu. Dan saya juga sering mereview paper-paper dan sering sekali banyak kesalahan fundamental, bukan fatal ya, tapi kesalahan mendasar bahwa banyak yang melakukan sitasi gitu di abstrak. Dia mensitasi paper, misalnya meletakkan paper dari tahun berapa, dia sitasi di abstrak. Itu tidak boleh ada sitasi di abstrak. Itu aturan fundamental sih, aturan dasar. Kemudian biasanya abstrak itu berkisar antara 250 sampai 500 kata. Kembali lagi tergantung ketentuan jurnal tujuan. Biasanya teman-teman harus kalau misalnya jurnal penerbit tujuannya itu kadang ada yang 200 kata, jadi teman-teman harus pinter membuat abstrak yang concise, precise gitu, yang bisa fit 200 kata misalnya. Nah, elemen penting dari abstrak tujuan itu terdiri dari misalnya ada 4 paragraf kecil gitu, paragraf singkat yang menjelaskan tentang poin pertama latar belakang melakukan penelitiannya, background singkatnya, kemudian bagaimana penelitiannya dilakukan, bisa dengan kata lain itu dalam metodenya, singkat saja, kemudian hasil intinya apa gitu. Kadang ini yang bagian yang paling orang pengen tahu ketika membaca abstrak. Kemudian kesimpulan utama dari hasil yang didapatkan itu apa? Karena kan kalau kita penelitian itu akan banyak kesimpulan, penjabaran kesimpulannya akan banyak, tapi kan ada intinya, kesimpulan primer yang kita dapatkan dari penelitian kita itu yang ditaruh atau yang diletakkan di abstrak. Kemudian untuk abstrak sendiri biasanya ada keyword di bawahnya ya, ada kayak 5 sampai 7 kata gitu. Nah, keyword ini fungsinya tidak sembarangan memilih kata-kata itu. Misalnya berbicara tentang pengukuran apa gitu di biologi gitu ya. Dan tidak boleh sembarangan karena keyword ini akan menentukan nanti teman-teman ketika akan memudahkan orang lain ketika mencari paper teman-teman, akan menemukan paper teman-teman gitu. Jadi keyword yang teman-teman taruh harus keyword yang merepresentasi keseluruhan hasil jurnalnya gitu. Terutama misalnya biologi, nama spesiesnya, lokasinya, terus bentuk treatmentnya atau penelitiannya kayak seperti itu. Kemudian setelah abstrak itu bagian introduction atau bagian pendahuluan. Nah, tujuan kita membuat dari sebuah jurnal ilmiah itu adalah kita ingin mengkomunikasikan ilmu ilmiah kita atau findings kita yang baru itu kepada peneliti lainnya atau kepada pembaca gitu. Nah, di bagian introduction inilah teman-teman itu bisa menggunakan kesempatannya itu untuk menjelaskan latar belakang penelitian teman-teman, terus urgensinya apa, kenapa penelitian itu penting dilakukan. Kemudian juga di introduction itu teman-teman bisa men-set up batasan penelitiannya apa. Karena kan kalau orang
Pembaca itu kayak mengharapkan banyak hal yang bisa didapat dari satu penelitian. Padahal kan kita sebagai peneliti terbatas ketika melakukan penelitian. Jadi di bagian introduction itu teman-teman nanti men-set up gitu. Saya cuma batasnya sampai sini penelitiannya, jadi nggak akan membahas yang lain gitu. Jadi akan menetapkan ekspektasi gitu dari penelitian yang dilakukan gitu. Kemudian dalam introduction itu akan setiap argumen yang teman-teman berikan atau tulis itu harus didukung oleh literatur atau literatur yang relevan gitu, sehingga membaca akan percaya atau akan akan percaya bahwa yang alasan teman-teman melakukan itu bukan alasan yang personal atau alasan yang tanpa ada dasar gitu. Semua dengan melakukan literasi yang relevan, mencantumkan literasi yang relevan, itu teman-teman nanti memperkuat argumennya ketika ingin melakukan suatu penelitian gitu. Nah, ketika teman-teman bisa membuat atau menyusun suatu introduction yang baik dan saling berhubung satu dengan setiap paragrafnya, itu akan meningkatkan juga keinginan tahuan pembaca untuk membaca, untuk mengetahui informasi lainnya dari jurnal yang teman-teman tulis. Nah, sedangkan untuk panjang bagian introduction ini biasanya tergantung lagi. Kalau jurnal yang pendek yang mungkin 2 paragraf cukup, yang penting mencakup inti-inti yang dimaksud tadi kayak latar belakang dan sebagainya. Tapi kalau paragraf yang biasanya paper yang untuk artikel biasanya itu sampai 3-4 paragraf untuk ya di dalamnya misalnya ada aims, tujuan sama hipotesis atau pertanyaan gitu. Jadi tergantung nanti jenis jurnalnya gitu. Nah, kemudian ada hipotesis. Hipotesis ini ya mungkin tidak harus ada setiap paper, tapi biasanya kalau memang ada itu hampir sama sebenarnya sama tujuan ya, karena hipotesis itu akan men-set ruang lingkup ekspektasi kita terhadap hasil penelitian gitu. Nah, hipotesis itu sendiri dibuat berdasarkan teori yang ada. Jadi hipotesis itu tidak sembarangan dibuat gitu. Jadi kita sudah melakukan banyak literatur review gitu. Terus dengan berbagai kemungkinan yang mungkin ada, jadi lahirlah sebuah hipotesis. Nah, fungsinya itu adalah sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan yang ditelaah dalam kegiatan ilmiah. Kemudian juga kita tujuannya untuk menguji teori. Kemudian lagi fungsi hipotesis itu adalah untuk sebagai pedoman untuk mengarahkan penelitian. Dan kemudian juga akan memberikan kerangka untuk menyusun kesimpulan yang akan dihasilkan. Misalnya teman-teman mau mengecek apakah pemberian pupuk jenis A itu akan berpengaruh pada pertumbuhan batang tanaman A misalnya. Jadi hipotesisnya mungkin dari teman-teman mungkin sudah baca banyak penelitian sebelumnya bahwa di pupuk ini terdapat zat-zat ini sehingga dia mungkin akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan. Jadi teman-teman itu bisa men-set sebagai hipotesis karena dari literatur, dari pengalaman dari hasil literatur review itu menjelaskan seperti itu. Jadi ketika nanti teman-teman mendapatkan hasil penelitian, ketika hasilnya misalnya negatif, tidak berefek apapun terhadap pertumbuhan si tanaman A, berarti teman-teman tinggal merubah gitu hipotesisnya, menolak hipotesisnya. Jadi itu akan mempermudah teman-teman dalam menyusun kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian. Nah, contoh hipotesis ini ya, mungkin ini sangat sosial ya. Tapi tidak apa. Contohnya misalnya pertanyaannya, penelitiannya itu apakah ada perbedaan tingkat resiliensi antara mahasiswa yang bekerja dengan tidak bekerja misalnya. Nah, hipotesisnya mahasiswa yang bekerja memiliki resiliensi yang lebih tinggi daripada mahasiswa yang tidak bekerja, seperti itu. Dan hipotesis ini bisa ditolak dan bisa diterima dari hasil penelitian yang teman-teman lakukan. Semoga jelas ya teman-teman. Kemudian untuk material dan metode, nah di bagian ini teman-teman merupakan bagian
jurnal ilmiah yang sangat straightforward dalam penulisannya. Dan di sini itu tujuan penulisan material dan metode ini dalam jurnal ilmiah itu supaya pembaca itu bisa mereplikasi atau menduplikasi apa yang telah teman-teman lakukan, terutama bagi mereka yang punya minat atau interest yang sama dengan penelitian teman-teman lakukan. Jadi yang paling penting di sini apapun yang teman-teman lakukan harus dicantumkan metode penelitiannya, terus cara melakukan pengambilan sampelnya, itu semua harus dicantumkan gitu. Tidak boleh, walaupun teman-teman merefer ke suatu studi tertentu atau studi sebelumnya, nggak apa-apa, tapi harus dijelaskan lagi bagaimana teman-teman melakukan penelitian itu. Apalagi jika ada modifikasi gitu kan, sering kita melakukan modifikasi metode dari apa yang sudah dilakukan karena sesuai dengan kebutuhan kita. Itu juga harus dijabarkan dengan detail gitu. Sama nanti ketika teman-teman kalau membaca, misalnya teman-teman ingin melakukan penelitian A dan teman-teman melihat suatu paper yang punya jenis penelitian yang sama dan berkeinginan untuk menduplikasi metode mereka. Ya, jadi apa yang teman-teman harapkan? Mereka menjabarkan dengan runtut kan, dengan detail. Itu juga yang pembaca akan harapkan dari tulisan kita gitu. Nah, dan dalam material dan metode ini teman-teman bisa mensitasi suatu referensi dan bisa jika ada dan perlu disitasi di dalam section ini gitu. Nah, untuk mempermudah melakukan suatu menyusun suatu alur metode penelitian suatu jurnal, teman-teman bisa membaginya dalam berbagai subheadings gitu, kayak misalnya contoh satu misalnya tahap pertama teman-teman lakukan persiapan material jaringannya, terus kemudian ada kemudian baru tahap ini kan menunjukkan runut atau tahapan penelitiannya. Jadi orang lain akan bisa, oh berarti saya harus preparation ini dulu, baru chemical, baru persiapan atau penyiapan RNA dan sebagainya. Atau sosial misalnya mendesain dulu kuesionernya, kemudian memilih siapa yang akan dilakukan survei dan kemudian sebagai analisis data dan sebagainya. Jadi itu akan membantu. Nah, kemudian bagian result, bagian ini cukup tricky karena kadang kan kita punya banyak hasil gitu, dan hasil yang kita cantumkan di bagian result ini itu harus yang sesuai dengan tujuan penelitian itu dilakukan. Jangan asal meletakkan result, harus diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan atau hipotesis penelitian teman-teman gitu. Dan proses penulisan hasil penelitian itu bisa mengikuti alur penjabaran metode. Jadinya misalnya teman-teman di metode itu misalnya analisis ini binuclease S1 protection misalnya. Berarti mengikuti alurnya. Yang pertama dari hasil imunochemistry-nya apa, kemudian baru menjelaskan hasil chemical-nya, kemudian baru menjelaskan analisis ini, baru menjelaskan analisis statistiknya, misalnya gitu. Harus mengikuti biar agar pembaca itu juga melihat konsistensi gitu, penyampaian penyampaian alur hasilnya gitu. Kemudian juga karena juga penting juga memperhatikan bagaimana penulisan riset, karena itu juga akan menjadi dasar teman-teman dalam pengembangan bagian discussion. Jadi apapun hasil nanti interpretasi teman-teman terhadap riset itu akan menjadi dasar dalam pengembangan diskusi bagian discussion gitu. Dan di riset itu teman-teman mungkin akan perlu melampirkan tabel, grafik atau gambar yang mendukung data hasil penelitian. Nah, kembali lagi kalau masalah kuantitas tabel, grafik atau gambarnya itu akan tergantung dari dari ketentuan penerbit jurnal yang teman-teman tuju gitu. Sehingga teman-teman harus pintar dalam merangkum atau merangkum data-data hasil penelitian dalam bentuk tabel dan sebagainya sehingga mudah dimengerti gitu. Nah, dan juga jika menggunakan analisis statistik juga teman-teman juga harus memperhatikan hati-hati dalam menginterpretasi
hasil statistiknya, karena itu bisa jadi misleading kalau salah-salah cara menginterpretasi analisis statistiknya. Jadi sebelum melakukan interpretasi riset, mungkin teman-teman bisa menggunakan jasa ahli statistik gitu untuk membantu analisis datanya gitu. Dan perlu juga diingat, dalam riset itu tidak boleh ada literasi, sitasi literatur gitu. Jadi benar-benar yang teman-teman cantumkan tuh benar-benar result gitu, nggak ada sitasi, reference atau apa, nggak ada di result. Dan juga di riset itu tidak ada spekulasi atau interpretasi data. Jadi nggak boleh di riset itu teman-teman bilang, misalnya berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa cairan A berpengaruh positif terhadap apa gitu, terhadap warna apa gitu ya. Nggak boleh dilanjutkan. Ini mungkin dikarenakan karena adanya zat-zat ini. Itu udah masuk kategori interpretasi terhadap hasil. Itu tidak boleh dilakukan di result. Itu nanti interpretasi ini akan teman-teman taruh di discussion dan dikembangkan di sana gitu. Jadi di riset itu teman-teman harus benar-benar hanya pure riset, tidak ada interpretasi, tidak ada spekulasi apapun terhadap yang didapatkan gitu. Dan itu sering sekali terjadi di banyak paper yang saya review. Kemudian bagian selanjutnya adalah discussion. Nah, di dalam jurnal penelitian, bagian ini merupakan penjelasan lebih lanjut dari hasil penelitian yang disampaikan di bagian riset. Nah, di bagian discussion ini nanti teman-teman berekspresi sepuas-puasnya, menginterpretasi riset, kemudian menghubungkan apakah riset yang didapat itu wajar tanda kutip atau bertentangan dengan apa yang didapatkan selama ini dari penelitian sebelumnya. Dan juga bebas berargumen, tapi juga perlu dukungan literatur sehingga argumen teman-teman bisa dipertanggungjawabkan. Dan kemudian di sini juga nanti teman-teman bisa menganalisis gitu hasilnya, apakah manfaatnya apa, limitasinya apa, dan kira-kira kegunaan dari kontribusi atau signifikansi dari hasilnya itu, hasil penelitian itu bagaimana kontribusinya ke current knowledge gitu loh, ke perkembangan ilmu pengetahuan saat ini gitu. Nah, kalau di introduction, teman-teman berbeda dari introduction yang menjelaskan latar belakang penelitiannya. Nah, di bagian discussion ini penulis atau teman-teman akan menginterpretasikan hasil penelitian yang didapat. Nah, argumen yang dibuat harus seperti yang saya sebutkan tadi didukung oleh literatur yang relevan gitu. Nah, alur penjelasan pengembangan discussion ini itu juga akan mengikuti bagaimana teman-teman mengembangkan riset tadi. Jadi diikuti alur riset dan metodenya. Jadi nanti pembaca itu akan mengerti, oh ternyata dia bahas ini. Oh yang ternyata pembahasan ini linear dengan section apa di bagian result gitu. Jadi teman-teman harus menjaga konsistensi pelaporan hasil dan juga discussion-nya. Gitu. Nah, kemudian yang 2 slide terakhir kayaknya ini adalah bagian acknowledgement. Nah, teman-teman ini penting sekali teman-teman meng-acknowledge orang-orang yang berperan penting dalam atau yang terlibat dalam proses penelitian teman-teman gitu. Dan jangan sampai acknowledgement ini orang-orang dalam ini lebih banyak kontribusi dari author gitu. Jadi perlu diperhatikan juga. Biasanya yang acknowledgement-nya teman-teman yang orang-orang yang bantu selama proses penelitian, kayak membantu di lab, membantu pengambilan sampel di lapangan misalnya, membantu proses wawancara, itu perlu di-acknowledge dan harus dituliskan secara spesifik gitu, perannya apa dan siapa. Itu penting, harus spesifik. Dan juga bisa juga diberikan kepada pemberi dana penelitian, penyedia fasilitas penelitian, dan sebagainya. Jadi semua orang yang terlibat, semua badan yang terlibat tuh perlu di-acknowledge di bagian acknowledgement ini. Dan perlu diingat juga teman-teman, kalau kita riset kita crap gitu ya, crap work gitu, nggak bagus, tidak sesuai standar, nggak semua orang senang loh di acknowledgement-nya gitu. Jadi
kita harus berusaha membuat paper kita baik gitu, sehingga orang-orang yang kita nulis juga senang menjadi bagian atau diasosiasikan dengan paper kita gitu. Jadi perlu diperhatikan. Dan terakhir reference dan daftar pustaka ini komponen yang paling penting dalam tulisan ilmiah, termasuk jurnal ini ya. Karena kemampuan teman-teman memilih referensi itu sangat penting, terutama melihat bagaimana kemampuan teman-teman dalam menggunakan literatur yang tersedia dan bagaimana menjelaskan hasil penelitiannya atau menghubungkan hasil penelitian teman-teman dengan apa yang ada atau current knowledge yang ada di bidang teman-teman gitu. Jadi itu juga nanti mengetes apakah teman-teman up to date nggak dengan current issue di bidang penelitian teman-teman gitu. Jadi penting bagi penulis untuk mensitasi penelitian-penelitian terbaru dan yang dipublikasikan di jurnal-jurnal bereputasi tinggi. Itu jangan sampai kita mensitasi itu hanya dari negara Indonesia saja. Kalau perlu kita mensitasi paper atau studi dari negara-negara lain, sehingga perspektif kita dalam menginterpretasi data itu lebih kaya gitu. Jadi karena akan beda hasil cara interpretasi teman-teman mungkin yang di Indo dengan teman-teman yang ada di luar, di berbagai belahan dunia lainnya gitu. Jadi penting. Dan juga sekarang karena kebanyakan sekarang masih banyak teman-teman tuh mensitasi tuh buku gitu. Buku itu disitasi kalau untuk pengertian-pengertian yang baku yang tidak akan pernah berubah. Sekarang tuh ketika kita mau mendukung atau membuat argumen itu most case itu orang akan mensitasi paper atau jurnal, karena sekarang kan jurnal itu kan akan terbit setiap bulan, setiap tahun gitu. Berarti perkembangan ilmunya itu jalan terus, perkembangan ilmu pengetahuan jalan terus. Jadi itu yang akan membuat paper kita itu kualitasnya tinggi, karena kita juga keep up dengan apa yang ada dengan current knowledge, current issue yang ada di sekitar kita gitu. Dan aturan khusus untuk penulisan database itu beda-beda tiap penerbit, jadi tergantung penerbitnya. Tapi secara umum itu formatnya terdiri dari nama, inisial semua autor, terus tahun publikasinya, judul lengkap, nama jurnalnya, terus nomor volumenya, terus nomor halaman depan dan akhir jurnal. Jadi kalau jurnal yang benar-benar terakreditasi, yang benar-benar bagus itu pasti memiliki semua informasi ini. Dan juga teman-teman juga harus perhatikan jurnal-jurnal yang citasi, apakah itu jurnal predator dari sumber yang tidak baik, itu juga harus diperhatikan supaya karena kualitas jurnal juga akan dilihat dari siapa yang kita citasi gitu. Kalau kita citasi yang bagus, berarti akan berefek ke jurnal kita, juga akan dinilai bagus. Kalau kita citasinya juga citasi yang abal-abal, juga akan berefek ke penilaian pembaca ke jurnal kita. Jadi ini penting, sangat penting bagian referensi ini. Baik teman-teman, itu mungkin materi hari ini. Ini masih ini kalau kita bedah lagi masih panjang untuk contoh dan proses-prosesnya. Ini sangat dasar. Tadi saya ulang lagi, jika teman-teman tertarik untuk belajar lebih dalam tentang cara menulis jurnal, mungkin bisa join ke kelas scientific research method dan scientific writing guidelines ini di kelas InBio yang saya tidak tahu kapan diadakan, ya mungkin bisa keep up dengan jadwal mereka gitu. Terima kasih, semoga jelas ya teman-teman. Maaf agak berlibat, sangat semangat soalnya ada ratusan orang yang join hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan ya, saya serahkan ke moderator. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Fitria atas penyampaian materinya yang sangat detail nih Ibu, dan luar biasa tentunya malam ini. Baik, kita akan buka sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya. Kenapa diam? Kenapa nggak speak up? Kenapa nggak diajak ngobrol? Bisa di mute dulu yang ya. Terima kasih. Ini ada pertanyaan Ibu dari beberapa peserta. Di chat akan di chat ya. Sebentar, nanti saya bantu bacakan Ibu, tidak apa-apa. Atau dipilihin aja kali ya semua mbaknya. Baik, ini ada yang ingin bertanya langsung Bapak Ibu.
saya persilahkan. Pertama ada pertanyaan dari Ibu Maratu Solehah di di kolom chat. Saya bantu bacakan ya untuk Ibu Fitri ya. Bagaimana Ibu cara meminimalisir similarity untuk publikasi dengan orang lain pada bagian metode Ibu? Karena metode standar biasanya, jadi bagaimana untuk meminimalisir similarity-nya untuk Enggak, bagian kayaknya metode? enggak ada sih. Maksudnya enggak apa-apa sama dengan metode yang dilakukan oleh peneliti yang lain. Yang penting kan kita nggak mungkin sama penelitiannya gitu. Cuma metodenya sama tapi penelitiannya beda gitu. Spesiesnya beda. Makanya kita perlu ketika kita merasa apa namanya metode kita mirip dengan studi-studi sebelumnya, kita sitasi gitu. Kita sitasi di metode itu mirip gitu. Mungkin lebih ini Bu, mungkin bahasanya mungkin Ibu. Iya, bahasanya Perlu juga perlu dirombak iya, kembali nggak iya Bu? enggak ya itu udah pasti itu Ya. dirombak ya enggak boleh sama karena teman-teman nanti ketika submit jurnal itu akan langsung di screen kan apa namanya plagiarismnya kan yaitu plagiarism terhadap apapun yang teman-teman mungkin copy paste dari internet dan sebagainya itu akan kedeteksi. Jadi itu pasti kedeteksi kalau benar-benar ngejiplak. Jadi teman-teman harus paraphrase lah gitu. Dan perlu juga mensitasi dari mana mengambil metode itu. Terima kasih. Semoga Baik, menjawab ya, Ibu. Bu. Baik. Terima kasih Bu atas jawabannya. Ini banyak sekali ya pertanyaannya ya. Coba saya bacakan di antaranya saja ya. Kita menunggu waktu juga ini. Ini ada dari Bapak Irsyah, Bapak atau Ibu ya, Irsyah Afini. Bagaimana membuat review artikel yang bagus? Maksudnya bagaimana? Bagaimana mereview artikel? Mungkin Ibu. Agak bisa dipublikasi, membuat review artikel yang bagus agak bisa cepat dipublikasi. Ibu, kalau kita mau bicara cepat atau ini bukan masalah ini ya, itu proses sih. Kalau biasanya pengalaman pribadi mungkin tidak bisa, tapi nggak saya generalisasi ya Bu. Itu satu paper itu bisa sampai setahun prosesnya gitu. Karena itu panjang, apalagi kalau teman-teman publish-nya ke yang peer reviewed ya, yang ada 3 reviewernya itu akan lama sekali karena 2 kali proses apalagi kalau ada minor revision atau major revision gitu. Kalau buat cepat publikasi ya harus buat sebaik mungkin pas di awal submit itu. Semaksimal mungkin jangan sampai ada plagiarism gitu. Paraphrase-nya harus benar-benar bagus gitu. Itu sih mungkin. Terima kasih Bu Fitria. Untuk penanya berikutnya dari Bapak Junedi, ini biasanya pada abstrak kan ditemukan disarankan untuk 5-7 keyword nih Bu. Tapi kadang katanya ditemukan ada 3 keyword juga, terus kemudian autornya hanya 1. Itu bagaimana Ibu? Atau diperbolehkan seperti itu? Autornya Dan sarannya untuk paper yang baik itu kira-kira berapa autor? Terima kasih. Untuk penulis. Kayaknya nggak ada istilah, maksudnya banyak tidaknya autor itu akan menentukan kualitas paper tidak seperti itu kayaknya ya. Kualitas paper akan tergantung kualitas penelitiannya, penyampaiannya, metodenya, standar sainsnya gitu. Dan tadi saya bilang keyword itu 5-7 itu hanya kisaran. Itu tergantung lagi peraturan tiap jurnal. Kalau jurnalnya memang membolehkan 3 ya nggak apa-apa 3 gitu. Atau biasanya kalau udah publish berarti boleh 3. Biasanya nanti walaupun teman-teman naruh 10, nanti pasti ketika proses review itu mereka akan komen dikurangi ininya jumlah review, jumlah jumlah katanya gitu. Karena itu jelas setiap guideline penerbit itu jelas. Keyword kisaran 5-7 kata atau keyword 3 kata, tidak lebih dari 5 kata seperti itu. Itu pasti jelas setiap penerbit. Jadi teman-teman ini. Baik Ibu, terima kasih. Kemudian untuk mengidentifikasi jurnal Predator itu ya. predator bagaimana Ibu? Teman-teman bisa ini kok tinggal cari aja di internet list jurnal predator itu udah ada kok site yang memprovide jurnal predator gitu. Saya nggak hafal itu apa, cuma teman-teman bisa Google aja gitu.
Ada Baik, Ibu, kok. terima kasih. Ini saya bingung, pertanyaannya banyak sekali. Pernahkah Apakah, ini oh ya, ini bagaimana? ada pertanyaan dari Muhammad Rizky Fadil, berdasarkan pengalaman Bu Patria atau mungkin kolega, pernahkah mengajukan banding terhadap keputusan artikel kita yang ditolak? Jika pernah, ada tata cara atau etikanya? Teman-teman, mungkin untuk memutuskan apakah itu ditolaknya karena misalnya emosionalnya editor sejurnal ada konflik of interest-nya itu mungkin dilihat dari reviewnya, hasil reviewnya, komentarnya dari paper kita. Kan dia ketika mengembalikan apa yang kita submit, dia pasti mencantumkan lampiran berupa komentar terhadap paper kita. Kalau komentarnya itu agak tidak masuk akal gitu, terlalu off topic, terlalu dibuat-buat, mungkin teman-teman bisa meng-email dengan baik-baik dan sebagainya. Kalau tidak, ya tinggal teman-teman pindah ke jurnal lain, gitu aja, nggak usah pusing gitu. Disubmit lagi ke jurnal yang lain. Ya, Gitu. baik. Terima Ya. kasih, Ibu. Ini ada pertanyaan, apakah aplikasi Turnitin itu merupakan menjadi keputusan mutlak menyatakan tulisan seseorang plagiasi, Ibu, atau ada pertimbangan lainnya? Turnitin itu kan saya nggak tahu jurnal apakah pakai sistem Turnitin, tapi itu kalau di kampus ya di luar negeri juga pakai Turnitin. Mungkin bukan apa namanya, bukan keputusan mutlak gitu. Pasti dia juga akan melihat lagi apa yang sudah di screen oleh Turnitin itu. Apakah misalnya yang kan kita sering kalau mensitasi suatu pengertian misalnya mycorrhizal adalah misalnya itu kan pasti sesuai dengan apa yang ada di textbook gitu kan. Dan itu bisa dideteksi sebagai plagiarism oleh Turnitin. Nanti bagi orang jurnalnya atau siapapun yang mereview itu akan melihat lagi apakah benar yang dideteksi plagiarism itu benar-benar plagiarism atau memang Turnitinnya terlalu sensitif terhadap plagiarism gitu. Baik, Itu sih. terima kasih, Ibu. Pertanyaan lainnya, bagaimana cara mensitasi yang baik Ibu dari penelitian orang lain untuk artikel yang sedang dikerjakan? Terima kasih. Tergantung konteksnya, Bu. Maksudnya kalau misalnya susah sih, Bu. Konteksnya kan di bagian penelitian orang, mungkin Ibu mau komen, mau ambil ternyata penelitian ini kurang di bagian ininya. Secara metode kurang, makanya penelitian saya mau melengkapi mungkin dari sisi metode. Dari sisi hasilnya kayaknya kurang lengkap, interpretasinya agak salah. Mungkin seperti itu, tergantung konteksnya, Bu. Nggak bisa kita samakan karena kita beda-beda cara melihat suatu paper untuk disitasi gitu. Tergantung Baik, kebutuhan. terima kasih, Ibu. Untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Rasistia, untuk kita mensitasi artikel orang lain itu minimal untuk tahunnya itu berapa nih, Bu? Tahun Nggak ada sih, nama Bu. Yang artikelnya. yang paling penting relevansinya, Bu. Relevansi terhadap apa yang kita mau citasi. Sebenarnya kalau mau yang paling recent ya, yang paling baru kalau bisa. Kalau kita bisa gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya mungkin 10 tahun, maksimal 10 tahun mungkin. Ya, 10 tahun biasanya mungkin. minimal 10 Iya, tahun ke maksimal. belakang biasanya. Ya, Nah, maksimal maksimal maksimal. 10 tahun, iya Ya, gitu. betul, Ibu. Untuk penanyaan saya bacakan lagi ada ya. Antara penelitian kualitatif dan kuantitatif yang paling populer dan mudah yang mana, Ibu? Kayaknya nggak bisa ngomong mudah ya, itu tergantung Ya, kebutuhan. Tapi mungkin yang paling banyak dilakukan kuantitatif ya, karena itu kita jelas ya, pengukurannya bagaimana. Kita punya pegangan, pedoman gitu loh. Ketika kita melaporkan hasil, kita punya bukti, kita punya dasar gitu. Kalau kualitatif kan lebih banyak ke pemahaman kita sebagai peneliti dan itu mungkin banyak biasnya mungkin ya gitu. Bahkan yang baik. dengan kuantitatif pun bisa ada bias apalagi kualitatif gitu. Baik, Ibu, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara para prase yang baik dan mudah, Ibu Fitri? Misalnya Kak, ya maksudnya kalau gampangnya misalnya di paper itu kalimat aktif dirubah ke pasif misalnya terus kata-katanya diganti gitu kata yang lain gitu. Seperti itu. Itu sih parafrase ya merubah kalimat tapi dengan maksud yang sama. Baik, Tuh. Ibu. Terima kasih.
Pertanyaan berikutnya, aplikasi Turnitin pengecekannya gratis atau berbayar ya? Sepertinya Harusnya berbayar berbayar. ya, Iya, betul. berbayar dia. Berbayar. Iya. Biasanya dia Baik, institusi Ibu. yang. Baik, demikian Ibu pertanyaan dari beberapa peserta yang dapat kita simpulkan. Nanti untuk pertanyaan berikutnya mungkin Bapak Ibu ingin berdiskusi lanjut dengan Ibu Fitria, mungkin di grup kita Telegram bisa ya Ibu ya, nanti saya juga ada di sana. Baik, sebelum acara kita tutup mungkin dari Ibu Fitria ada yang ditambahkan lagi Ibu? Apa ya, saya tambahin ya. Ya buat teman-teman yang mau belajar, memang menulis itu susah. Saya juga merasakan sangat challenging, tapi ketika dilewati prosesnya, belajar pelan-pelan itu worth it kok nanti proses ini gitu. Jadi nanti ketagihan nulis itu, pengen nulis terus. Itu berharga kok pengalaman ini teman-teman. Terutama teman-teman yang mau berminat berkecimpung dunia penelitian, dunia itu pasti ini. Baik, Semangat terima kasih belajar. Bu Fitria. Iya. Baik, terima kasih Ibu Fitri atas penyampaian dan jawaban-jawaban dari pertanyaan Ibu yang luar biasa. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu peserta juga dapat mengambil banyak informasi dan belajar dari yang disampaikan oleh Ibu Fitria. Sebelum kita tutup acara, kita mohon on-kan kamera dulu nih Bapak Ibu. Kita akan foto bersama bersama Ibu Fitria. Ya Ibu. Baik. Bisa masuk ya. Kita akan bersama. Dulu. Baik, baik saya hitung ya Pak Ibu ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Baik, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu, Ibu Fitria. Terima kasih Ibu untuk waktunya malam ini. Bapak Ibu nanti untuk materinya akan di-share juga oleh panitia ya Ibu ya, materi dari Ibu Fitria juga nanti kita share juga, dan untuk diskusinya lebih lanjut nanti bersama Ibu Fitria bisa juga di lain waktu lagi. Baik, saya sebagai moderator pada webinar malam ini, mohon maaf jika ada kekurangan dari kami untuk penyelenggaraan acara ini. Saya tutup. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitria. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti materinya akan kita share Bapak Ibu ya. Yang belum join nanti akan dibantu oleh panitia, nanti bisa berkoordinasi dengan panitia. Terima kasih. Terima kasih. Oke, monggo Bapak Ibu. Fitri ya.